Tadi bang nggak jelas. Oke, kembali lagi nih bersama kami ya kan. Gue di grogi. Bisa ya santai. Gue bersama Elisa. Kak Elisa, kenalin dong Kak. Hai, aku Elisa. Sebenarnya kita bertiga guys. Jadi kita nggak berdua. Ada Kak Aisyah. Dia kameramen. Oke. Mungkin kita bakal ngobrolin tentang apa ya, kan gue penasaran juga sebagai temennya dia yang satu kelas sama dia. Biar kalian tahu juga nih, ya kan, sekarang nih apa namanya, gue lagi duduk sama orang yang hebat gitu, bukan orang biasa. Bener nggak kayak Elisa? Amin. Jadi beliau tuh apa ya, mahasiswa yang sedang kuliah di Turki, keren banget tuh, dapat beasiswa, ya kan. Terus juga ikut apa namanya, beasiswa Erasmus. Teman-teman pasti tahu Erasmus itu apa, nanti kita jelasin. Terus ada juga beliau tuh aktif dalam organisasi, bahasa Turki juga lancar banget. Lumayan, gak lancar banget juga. Alhamdulillah. Kemarin Erasmus kemana? Romania. Ke Romania, bisa bahasa Romania juga? Alhamdulillah. Insya Allah bisa basic tapi nggak yang fasih banget gitu. Oh gitu. Pokoknya nanti kita kulik lah pokoknya tentang beliau, dan kalian biar bisa ambil apa namanya, insight-nya ya. Benar nggak? Iya, siap. Apa kabar Kak Elisa? Alhamdulillah baik. Ini soalnya bukan podcast. Ini tuh pengen ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Ya. Daripada kita nggak ada apa ya? Gimana sih ngomongnya? Ya maksudnya kita ngobrol terus semoga ada yang bermanfaat dari obrolan kita. Nah. Semoga ada inspirasi buat teman-teman di luar sana gitu. Iya Kak Elisa gitu. Pokoknya kita nanti tanya-tanya ya. Siap. Pokoknya teman-teman harus stay tune di YouTube saya. Mimpi Beteng. Subscribe yang belum, share, komen, like juga gitu kan. Pokoknya stay tune. Oke, Kak Elisa mau nanya nih. Sebagai mahasiswi yang berprestasi kan, Kak Elisa tuh kan pasti mungkin ada apa ya, latar belakangnya gitu kan, bisa mencapai prestasi itu semua kan pasti apa sih motivasinya, terus kayak gimana awalnya, gimana dapetinnya gitu, pasti kan. Spesifik dong yang mana dulu. Oh gitu, kebanyakan ya pertanyaannya. Enggak juga, itu kayak biar lebih terarah gitu. Oh, iya. Namanya tentang Erasmus kah, atau awal mulai kuliah di Turki gitu-gitu. Oh Jadi iya. gimana? Jadi Yang mana dulu? Pertama ya, apa namanya, Kak Alisa awalnya kuliah ke Turki gimana gitu. Ya, kenapa Turki gitu ya? Kenapa Turki? Betul ya. Kenapa Turki? Awal mulanya kuliah di Turki. Jadi mungkin akan agak panjang ya, kalau Iya, cerita aja. nggak apa-apa, cerita Jadi kan aja. tadinya kuliah di salah satu universitas, perguruan tinggi swasta. Tadinya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, di bidang Al-Quran hadis juga. Terus kayak kan sebenarnya aku tuh dari dulu udah pengen banget kuliah di luar negeri, dari SMP atau SMA gitulah, aku kurang ingat tepatnya kapan. Cuman dulu kayak minim informasi, terus nggak berani coba-coba gitulah latar belakangnya kenapa. Terus ya udah nerima aja di situ gitu. Ya terus pada akhirnya kayak ya udah mulai melek lah tentang informasi kuliah di luar negeri, terus beasiswa apa aja yang tersedia gitu. Terus mau nyoba di tahun keempat, udah masuk tahun keempat baru mencoba kuliah di luar negeri. Tadinya pengen nunggu lulus S2 dulu, cuman gimana ya, aku sadar kalau kampus aku itu ilmu yang di sana, yang aku dapat di sana tuh ilmu bermanfaat gitu ya. Cuman kayak akreditasi kampus juga kan berpengaruh banget tuh iya, buat betul, nanti ke depannya lanjut ke mana gitu-gitu kan. Aku mensyukuri banget tuh ilmu yang aku dapat di situ bermanfaat. Cuman aku pengen ngulang lagi satu aja gitu, dan itu di luar negeri. Terus aku mau milih Turki. Nah, kenapa Turki? Sebenarnya ada banyak banget faktor kenapa memutuskan untuk memilih Turki. Tapi mungkin ceritain beberapa di antaranya aja ya. Boleh. Jadi salah satunya itu karena faktor sejarah. Jadi kan aku suka banget sejarah. Terus ketika aku mulai mengenal yang namanya Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah, terus
lebih spesifiknya lagi orang-orang yang di sana kayak Sultan Abdul Hamid, Sultan Muhammad Al Fatih gitu. Wah, Terus itu. juga ya Badiuzzamanan Said Nursi gitu. Oh Jadi my God. aku Iya, iya. pengen lah ceritanya kuliah di Bumi Utsmani ini, meskipun dulu belum tahu banget Turki modern itu gimana sih sekarang gitu kan. Terus itu salah satunya latar belakangnya itu aku Karena masih sejarah. karena faktor sejarah Faktor tertarik sejarah. karena dulu ini pusat peradaban Islam dulunya gitu kan. Terus kemudian alasan lainnya kalau dulu sih sebenarnya lebih condong ke salah satu negara Eropa gitu ya, atau Amerika, negara barat lah gitu. Tapi Cuman kesininya mikir kayak ketika aku memutuskan untuk kuliah dan tinggal di suatu tempat, itu bukan cuma soal kuliahnya gitu, bukan cuma soal universitasnya bagus gitu ya, ranking dan segala macam, tapi aku sebagai muslim juga memikirkan kenyamanan aku tinggal di sana gitu, apalagi ini Betul. pertama kalinya ke luar negeri gitu kan. Yap. Makanya milih negara yang udah kayak ke Eropa-Eropaan Tapi secara masih- tapi masih muslim Nah. gitu. Negara mayoritas muslim. Iya, iya. Mayoritas walaupun di sini terlepas dari di sini sekuler ya, cuman kan di sini masih banyak banget orang yang berkomitmen untuk menjalankan syariah Islam gitu. Betul. Jadi tergantung kita milih lingkungan yang kayak gimana gitu kan, teman-teman yang kayak gimana masih ada gitu. betul. Makanya milih ke Turki. Turki. Gitu. Karena sistem pendidikan juga dan segala macam itu kan udah kayak ke Eropa gitu ya. Karena ini negara dua benua juga. Terus baru kemudian kayak aku pergi Erasmus misalnya, kan itu negara Eropa dan minoritas muslim. Muslim minoritas di sana gitu. Tapi nggak apa-apa karena udah pengalaman nih sebelumnya di luar negeri. Kenapa Turki duluan? Karena Ntar dia mau balin sendok dulu. oh, iya. Terus ya itu tadi kenapa Turki kan? Apa tadi nyampe mana? Masih lanjut kan? Nah, Lanjut. Ke Romania karena, tadi tuh. Karena pertama kali ke luar negeri gitu. Jadi mau yang kayak aman dulu lah gitu. Soalnya kalau ke Romania atau ke Eropa, ke Amerika gitu, takut langsung kayak kaget terus nggak bisa beradaptasi. Walaupun kesini culture shock juga gitu. Betul. Dan ada banyak banget ini. Termasuk negara 4 musim juga termasuk salah satu faktor gitu. Karena selain Iya. belajar juga pengen menikmati gitu kan, tapi prioritasnya belajar gitu ya. Jadi karena ini juga negara 4 musim, salah satu faktor, tapi bukan faktor utama ya, bukan alasan utama. Salju bukan alasan utama, tapi Iya nih. salju juga bisa dimanfaatkan. Sekarang kita lagi salju. Iya betul. Tuh lihat tuh. Heeh. Keren kan? Lanjut. Lanjut. Udah itu, terus apa lagi ya? Turki negara yang indah termasuk juga. Betul. Termasuk negara yang indah karena menurut aku Indonesia bagus, tapi Turki juga bagus dengan versinya sendiri. Di Iya. setiap kotanya tuh punya keunikan masing-masing gitu. Berarti karena suka traveling juga. Traveling juga Wow. termasuk ya, bukan prioritas, termasuk Betul, bukan nomor satunya tapi termasuk. Itu bonus aja nggak sih? Bonus aja, karena kalau kita bisa dapat banyak kenapa enggak gitu loh. Betul. Ya. Itu tuh apa tuh istilahnya tuh? Apa? Menyelam Menyelam, sambil apa? sambil ngopi. Enggak, Oh, ya. bukan. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, Oh, sekali deh. dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya ya, gitu kira-kira teman-teman. Iya. Kenapa Turki tadi jawabannya itu ya? Di antaranya sebenarnya masih banyak Banyak lagi lagi. kalau diuraikan alasan kenapa Turki gitu. Pokoknya nanti kita bahas lagi lah ya, Ya, siap. di Insyaallah. season kedua. Insyaallah. Kalau Mau rame, kan? kalau rame. Rame lah pasti. Subscribe pokoknya. Ya, terus gimana? Terus udah tuh jawabannya. Ya. Karena sejarah dan karena pertama kali ke luar negeri jadi pilih Turki Iya. yang mayoritasnya masih muslim gitu ya. Negara Eropa bukan Udah. negara Eropa, negara dua benua yang udah ke Eropa dari standar pendidikan dan lainnya, tapi masih ramah untuk Ya, muslim betul. gitu loh. Mayoritas muslim gitu. Oke. Walaupun negara sekuler aslinya. I see. Ya. Oke, terus terbanglah ke Turki Terbanglah ke Turki. dengan beasiswa Beasiswa dari yayasan. dari yayasan. Tempat Jadi aku dulu kuliah di sana. Jadi nggak dapat beasiswa pemerintah Turki karena udah lewat umur. Oh gitu, Jadi sama udah dong. nggak bisa coba. Iya kan, maksimal 21 kan, Iya, udah iya. tua. Iya, gue juga sama dulu. Jadi Iya. pas gue mau ikut YTB kan, teman-teman pasti tahu kan YTB. Pas itu umur gue udah lewat, ya nggak bisa. Terus ya udah deh, lain kali deh cerita tentang gue. Iya, iya, siap. Oh terus apa namanya? Itu gimana tuh beasiswanya? Mencakup apa aja? Terus kayak gimana seleksinya? Sebenarnya dia nggak ini ya. Sebenarnya beasiswanya itu nggak fully funded, jadi partial funded, dan dia nggak ngasih misalnya bayar SPP bayar ini itu, tapi dikasih sejumlah uang dalam 1 tahun terus kita yang ngelola gitu. Dan seleksinya ya dari prestasi juga, dari hafalan juga gitu. Tapi kalau nominal rahasia aja ya. Antar kita ngomongin. Tapi cukup ya?
Namanya partial ya, nggak sepenuhnya cukup, tapi lumayan membantu, alhamdulillah. Kan sekarang udah ngajar-ngajar kan. Iya, alhamdulillah. Terus ngajar online, ngisi seminar juga kan itu Iya, kan. Wah, luar alhamdulillah. biasa kan rezekinya, Masya Allah. Rezekinya dari Allah, tapi perantaranya dari TikTok gitu. Oh, dari TikTok, Karena iya, iya. aktif bikin konten di TikTok kan orang jadi tahu gitu ya. Follow nih TikToknya Kak Elisa. Oh, iya, Udah boleh. banyak followersnya. Ya, orang jadi tahu. Nanti Terus aku kayak tulis. nawarin ngisi seminar lah, ngajar dan segala macam, alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Personal brandingnya bagus nih. Nah itu, insyaallah. Oke, kita tadi udah ngomongin tentang Kak Elisa gimana, kenapa pilih Turki, terus juga udah dapat beasiswa tadi ya. Nah, pokoknya teman-teman kalau mau info lebih lanjut ya kan, kunjungin TikToknya beliau nih. Boleh. Nggak bisa nasib. Lanjut. Ya. Jadi kuliah di Turki dengan jurusan apa? Islamic Science. Islamic Science. Atau bahasa Turkinya Islami Ilimler. Itu pakai bahasa Turki? Pakai bahasa Arab 100%. Pakai bahasa Arab di Turki. Betul. Emang bisa? Bisa dong. Coba Ya. gimana jelasin tuh? Kan kita programnya namanya Islami Ilimler dalam bahasa Turkinya. Kalau bahasa Inggris kita bisa bilang Islamic Science lah. Islamic Science. Kita belajar ilmu-ilmu tentang Islam, bukan cuma kayak tafsir, hadis. Kalau itu udah yang utamanya ya, itu selalu ada. Cuman kita juga belajar kayak filsafat, mantik, sosiologi bahkan gitu. Tarikh Madahib ya? Hah? Tarikh Madahib. Apa? Tarikh Madahib. Tarikh mazhab, iya. Aku inget ini. Tarikh mazhab Leri, iya. Iya. Terus? Mazhab Leri. Iya itu kan. Sejarah mazhab gitu Iya, ya. iya, Juga sejarah mazhab. bukan cuma mazhab fikih yang 4 itu, tapi kan selain itu juga ada mazhab akidah dan mazhab Iya. politik siasi gitu. Jadi kita pelajari semuanya. Luar biasa Insyaallah sih. bermanfaat banget. Banget. Iya. Keren. Terus nih lanjut ke Erasmus kali ya. Boleh. Nah, kan Erasmus tuh beasiswa yang student exchange ya. Itu kan seleksinya kalau kata gua kayak maksudnya susah gitu, lumayan Kompetitif. kompetitif. Iya betul. Ya pokoknya itu gimana tuh, ceritain gimana bisa, kan termasuk orang Indonesia pertama ya di kampus ini ya kan. Betul. Luar Membuka biasa. jalan untuk Membuka teman-teman. jalan. Iya. Ceritain lah. Jadi kan sebenarnya udah pernah dengar yang namanya Erasmus ya waktu di Indonesia, cuman nggak tahu Erasmus itu apa dan mereka punya program apa aja. Ternyata pas udah nyampe sini, nah ini dia bangun relasi, bergaul dengan teman-teman asing termasuk teman-teman Turki, dan aku sendiri dapat informasi Erasmus itu dari teman Turki gitu. Masih tahu dia. Iya, karena dia juga daftar Erasmus dan dia juga udah pergi duluan ke Polandia. Polandia, iya. Terus dari dialah tahu informasi ini, terus kemudian ya menggali sendiri gitu kan, ketemu koordinatornya gitu, pelajari dan seterusnya, kemudian persiapkan untuk ujiannya gitu. Nah, terus ikutlah seleksi Erasmus. Awalnya gagal dulu, ya. Emang iya? Iya. Pertama kali nyoba, tahun pertama ya? tahun pertama itu gagal. Sebenarnya kan yang diambil kuota untuk fakultas kita itu 2 orang. Nah, aku sama orang ini yang kita di urutan kedua itu nilainya sama persis. Jadi ada 1 orang di urutan pertama, dia emang nilainya lebih tinggi. Nah, kita berdua nilainya sama persis sampai koma-komanya sama persis. Sama. Nah, iya. Dan kemudian kenapa dia yang diambil? Mungkin salah satu pertimbangannya itu dia udah tahun terakhir. Dia nyoba dari kelas 1, udah kelas 4. Sementara aku masih awal gitu kan, masih banyak kesempatan gitulah. Kemudian koordinatornya tuh mengambil kebijakan dia yang diambil, dan kemudian IPK dia juga lebih tinggi, tapi nilai tes aku lebih tinggi gitu loh. Jadi kita punya sisi masing-masing, tapi IPK ternyata lebih kuat walaupun pada akhirnya nilai kita sama gitu. Jadi persyaratannya apa aja gitu ya? Persyaratan utama Erasmus itu ada 2. Yang pertama nilai kita mencukupi, minimal 2,20, semakin tinggi semakin bagus. Kemudian bahasa Inggris. Itu Bahasa yang paling Inggris. penting. Bahasa Inggris sama bahasa Turki juga sebenarnya. Bahasa Turki juga dites. Dites ketika tes Erasmus, tes tulis itu ada soal bahasa Turki sekitar 5 kalau nggak salah. Itu ada terjemahkan dari Turki ke Inggris dan sebaliknya gitu. Jadi makanya butuh bahasa Turki juga, tapi secara umum lebih butuh bahasa Inggris gitu. Karena nanti ketika Erasmus juga bahasa yang akan kita gunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Keren banget sih Kak Elisa. Tuh guys, doain gue guys. Gue juga pengen nih ikut Erasmus Ya kan nih, kan kayak ini Aris. juga orang mau Erasmus. Amin, doain Iya. guys. Insyaallah ya. Insyaallah. Terus
apalagi tuh. Jadi di sana itu apa programnya, terus berapa bulan, satu semester kan? Satu semester. Berapa Jadi di sana? iya kan tadi pertama gagal dulu, terus percobaan kedua baru alhamdulillah lulus gitu. Lulus ya? Kalau yang pertama itu aslinya sebenarnya cadangan jatuhnya. Karena dia yang diambil, nilai kita sama, teman aku yang diambil, jadinya aku jatuhnya cadangan, cuman gak diambil karena gak ada yang mundur gitu. Jadi kalau ada yang mundur sebenarnya bisa masuk gitu. Itu prinsip YEDEK namanya, cadangan. YEDEK, cadangan. YEDEK. Terus percobaan kedua alhamdulillah berhasil dan ya udah langsung berangkat di sana selama 1 semester. Programnya sama, teologi juga. Cuman karena aku kan kalau ke Eropa khususnya Romania gitu ya, nggak ada kan teologi yang kayak kita gitu, nggak ada yang belajar tafsir atau pelajaran-pelajaran Islam lainnya gitu kan. Jadinya ngambil matkul yang umum-umum, tapi masih di bawah jurusan teologi. Dia ngambil kayak pelajaran sosial, psikologi gitu dan seterusnya. Gitu. Dan di sana selama 1 semester melaksanakan program, ikut ujian, ngerjain tugas dan balik lagi ke Turki gitu. Keren. Ini kita mau kulik juga nggak pengalamannya yang pas di Romania atau nanti season berikutnya? Terserah boleh. Kalau mau sekalian mumpung di sini. Minum dulu lah. Oh iya boleh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe guys. Share juga ya. Pokoknya nih insya Allah nanti kedepannya bakal ada season selanjutnya yang informatif dan memberikan kalian wawasan lebih jauh lagi. Insya Allah. Semoga teman-teman yang nonton bisa kuliah juga ke Turki. Amin. Atau ke negara impiannya. Iya. Nggak harus ke Turki. Enggak ke negara lain juga nggak apa-apa gitu ya. Iya. Terus tuh pengalaman belajar bahasa Turki kayak gimana, bahasa Turki itu seperti apa sih gitu. Itu juga kan menarik kan, teman-teman kan katanya. Oh, iya. Maksudnya orang Indonesia tuh sorry ya, taunya gitu. Lu kuliah di Turki ya? Iya. Lu berarti bahasanya bahasa Arab gitu kan? Banyak banget nggak sih? Banyak yang mikir kalau Turki itu Arab juga Nah, gitu ya. Coba gimana tuh jelasin? Ternyata bukan. Jadi mereka tuh, apalagi merekanya ya, kalau ditanya mereka tuh paling nggak suka, mohon maaf gitu ya, pada realitanya di lapangan mereka tuh nggak suka banget di Arab-Arabin gitu. Dan memang bahasa mereka juga bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Tapi iya. kalau dilihat ke masa lalu, bahasa mereka kan bahasa Turki. Tapi kalau dilihat ke zaman Daulah Utsmaniyah, bahasa mereka bahasa Turki ini ditulis pakai huruf Arab gitu. Oh iya. Ya namanya ya Osmanlı Türkçesi ya, kita belajar kan waktu kelas 1 gitu. Jadi pura-pura nggak tahu aja guys. terus jadi itu ditulis pakai huruf hijaiyah, huruf Arab sama huruf Persia gitu. Nah kemudian setelah Daulah Utsmaniyah runtuh, kemudian diubahlah sama ya itu orang itu, kemudian jadi bahasa Turki modern, ditulis pakai alfabet gitu. Dan ya itu ketika belajar bahasa Turki cukup struggling ya dulu karena beda banget gitu, dan kita juga nggak pernah belajar bahasa Turki waktu di Indonesia ya kan. Iya. Kalau bahasa Arab sama bahasa Inggris mungkin kita udah agak familiar, tapi kalau bahasa Turki itu benar-benar hal yang baru buat aku juga. Sama. Jadi belajarnya pas baru udah di sini. Dan karena di sini kita jurusannya Arab, bahasa Arab 100%, banyak dari kita yang berpikir bahwa belajar bahasa Turki itu nggak penting gitu ya. Padahal Kayak kalau nggak bisa bahasa Turki nggak apa-apa gitu, dan itu bukan hal yang urgent menurut sebagian orang gitu. menurut sebagian orang. Ya nggak apa-apa, mungkin itu bagi dia pendapat dia terserah, nggak apa-apa. Cuman bagi aku pribadi, bahasa Turki itu justru sangat penting karena kita tinggal di Turki ya kan. Karena kita di Turki itu hidup kita bukan cuma kampus tapi juga di luar kampus gitu. Betul. Jadi kita harus bisa bahasa Turki untuk bisa berurusan dengan orang Turki, untuk bisa mengurus diri kita sendiri gitu ya, biar nggak terlalu bergantung pada orang gitu ya. Translator gitu, seperti awal-awal kita di sini kan kemana-mana pasti selalu bawa penerjemah gitu, entah dari senior yang udah bisa bahasa Turki atau dari orang Turki gitu ya, teman-teman Turki. Dan itu nggak enak banget kan, kita seumur hidup di Turki, selama di Turki Iya. kita ngerepotin orang dulu gitu ya. Aku ada pengalaman nggak? Iya boleh. Jadi kan pertama kesini kan emang kayak nggak ngerti kan bahasa Turki. Terus ada satu kalimat bahasa Turki tuh yang kayak jadi senjata gitu. Kayak misalnya kita kan ke pasar gitu kan, beli apa gitu. Terus orang Turki kan ngomong tuh. Dan kita tuh nggak tahu kan, nggak paham. Ada satu kata yang diajarin tuh dari ke kelas tuh. Katanya kalau misalnya gitu bilang Türkçe bilmiyorum ya. Iya. Dia langsung berhenti. Iya. Dan benar itu kayak setiap itu tuh Türkçe bilmiyorum, udah langsung diam dia. Ya, artinya apa tuh? Ya maksudnya aku nggak paham bahasa Turki Iya gitu. betul, artinya Itu senjata banget itu. sama aku juga dulu
pokoknya buat nyetop orang yang ini nggak tahu kita nggak bisa bahasa Turki Iya. ya, otomatis bilang Türkçe bilmiyorum gitu, biar dia berhenti gitu ya, maksudnya sia-sia juga Langsung berhenti dia. iya. Itu mujarab guys. Lanjut. Apa tadi, nyampe mana Itu tadi? kan bahasa Turki kan menurut aku ya, kayak dia bahasa Turki yang bahasa yang beda dengan kita, kayak maksudnya kita kan SPOK kan. Dia tuh kayak penyusunnya berbeda tuh. Kayak gimana beda, tuh? beda. Secara grammar dia beda, dan juga bahasa Turki ini kan namanya agglutinative language. Apa tuh? Kalau di bahasa Arab kita bisa bilang lugoh ini lahikoh, tempel-tempelan. Suffixes, Yes, prefixes, suffix. suffixes gitu ya. Jadi di satu sisi ini mungkin bisa jadi gampang karena dia pakai rumus gitu kan, kayak matematika gitu. Ada formulanya dan dia jelas gitu, terprediksi. Tapi di satu sisi juga bisa jadi susah banget gitu, karena kan semakin banyak tempelannya semakin ribet, dan kadang satu kata dalam bahasa Turki itu bisa jadi satu kalimat panjang di bahasa lain. Jadi itu cukup Complicated ya. complicated dan juga struggling banget pas belajar itu gitu ya. Capek banget deh. Tapi kenapa akhirnya mau mendalami bahasa Turki? Kalau aku pribadi karena dua hal. Karena aku suka, pertama aku suka belajar bahasa. Awalnya aku nggak suka bahasa Turki ini, aku suka bahasa lain gitu kan. Ada beberapa list bahasa, kemudian aku mencoba lah untuk jatuh cinta kepada bahasa Turki ini gitu. Karena kalau kita ngelakuin hal yang nggak kita suka, bagi aku pribadi itu susah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mencintai hal yang kita lakukan. Dan yang kedua, aku tahu aku butuh gitu. Dan banyak manfaatnya kalau aku udah bisa gitu. Makanya aku mau berkomitmen belajar bahasa Turki ini. Meskipun nggak mudah ya, nggak selalu mudah. Aku nggak bilang aku belajar bahasa Turki cepat dan instan, nggak ada yang instan gitu. Apalagi bahkan mie instan aja nggak instan gitu ya. butuh rebus dulu ya? Betul, butuh waktu setidaknya 3 menit gitu untuk mempersiapkannya. Lagi Nah belajar itu bahasa teman-teman Turki. ya, kayak Lisa tuh udah lancar banget bahasa Turkinya. Kalau teman-teman mau kursus nih, bisa nih. Instagramnya saya tulis nanti. DM aja langsung. boleh. Beliau kan Kak Elisa juga kalau nggak salah buka kursus juga kayak. Iya, Buka betul. kursus buat orang Indonesia. Buat orang Indonesia, ya, Itu- buat orang Indonesia. Private les ya. Iya, kayak grup gitu tapi private. Satu grup 5-10 orang gitu lah, Itu online. online. Widih, keren. Sekarang muridnya juga udah banyak ya. Alhamdulillah. Nggak Lumayan banyak, lah ya. belum banyak banget tapi lumayan lah. Alhamdulillah. Ya, Aku mau nanya apa ya tadi lupa. Apa lagi ya? apalagi gitu. Minum dulu deh. Itu bahasa Turki. Bahkan Kak Elisa tuh sangat saking pintarnya mewakili mahasiswa Indonesia di apa tuh kemarin Indonesia Indonesia Tanetem. Tanetem. Apa sih itu Indonesia Tanetem? Jadi itu adalah semacam festival untuk mengenalkan negara dan budaya Indonesia. Jadi kemarin diusulin sama salah satu hoja, ya kita bilang guru lah ya, Guru. orang kampus sini gitu, Dosen. untuk mengadakan pengenalan Indonesia gitu, dan kita bikinlah rancang acaranya dan segala macam. Tadinya aku tuh mau MC gitu, udah dikasih tahu kan, disuruh pilih mau jadi apa, MC gitu ya. Terus kemudian nggak ada yang mengisi ini, nggak ada yang mengisi bagian presentasi memperkenalkan Indonesia, karena emang jujur itu susah banget. Pakai bahasa Pakai Turki. bahasa Turki. Kita Gue kan pakai bahasa Indonesia aja gak? nah itu gemeter grogi gitu. ya, gemeter. Sama saya Iya juga. kan? Kemarin gemetar Tapi banget, itu the best parah. sih kalau kata gue, udah kayak keren banget. Tapi itu pas tampil tuh kayak pertolongan Allah banget sih. Sebelumnya sangat-sangat gemetar ya. Apalagi ketika latihan aja kan, lihat ketika gladi aja, baru gladi kita doang itu aneh. Apa namanya, deg-degannya parah banget, groginya parah banget. Terus gladi sama hoja juga di aulanya itu juga masih parah banget ya Allah. Ini khawatir banget nggak bisa tampil, khawatir banget nanti malu-maluin di panggung gitu kan ya, karena yang malu bukan aneh doang, bukan Iya, saya doang, karena tapi mewakili Indonesia, membawa nama Indonesia gitu. Iya, Tapi nggak tahu kenapa pas naik itu, alhamdulillah Allah kasih ketenangan, gak deg-degan sama sekali. Terus kayak ngeliat orang ya udah gitu, kayak nantangin gitu. Yang nonton kan bukan orang Turki aja tuh. Iya. Mahasiswa dari semua mahasiswa yang ada di sini, jadi berbagai negara gitu. Jadi ada orang Turki, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Suriah, Uzbekistan, Tantan, banyak banget gitu. keren tapi the best. Alhamdulillah masih belajar. Keren. Udah nggak kerasa sih berapa menit kita berjalan ngobrol-ngobrol ya kan. Mungkin apa lagi ya? Apalagi Udah sih kayaknya udah ya. untuk season kali ini.